Halo, perkenalkan nama saya Arlo Kanehan dengan NIM 2036011, mata kuliah Administrasi Jaringan dengan tujuan pengumpulan tugas UTS. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang Active Directory Domain Service. Pengertian Active Directory Domain Service yaitu Active Directory Domain Service atau bisa dipanggil ADDS adalah layanan directory yang menyediakan informasi tentang pengguna komputer dan perangkat lain di jaringan Windows. ADDS adalah komponen penting dari jaringan Windows yang menawarkan berbagai fungsi sebagai berikut. Identitas dan otorisasi. ADDS menyimpan informasi tentang pengguna dan grup serta peran dan izin mereka. Lalu di sini ada manajemen perangkat. ADDS dapat digunakan untuk mengelola komputer, printer, dan perangkat lain di jaringan. Pencarian. ADDS menyediakan cara untuk mencari informasi tentang pengguna komputer dan perangkat di jaringan. ADDS mampu mengatur komunikasi user dan domain yang meliputi proses user logon, autentikasi, dan directory searches. Untuk menjalankan ADDS diperlukan domain controller. Lalu di sini sebelum masuk ke domain controller, sini saya menjelaskan fungsi Active Directory Domain Service, yaitu menentukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, maksudnya menentukan akses data dalam sebuah jaringan itu ADDS yang memberikan izin atau larangan pada pengguna komputer untuk mengakses produk tertentu pada server. Lalu di sini mengelola proses akses jaringan komputer yang digunakan kantor pusat, kantor cabang, dan karyawan remote. Nah, lalu selanjutnya ada ADDS memudahkan pengaturan jaringan di sistem komputer perusahaan. Lalu yang terakhir sumber daya terpusat sehingga manajemen komputer jaringan lebih mudah terkontrol. Lalu di sini saya akan menjelaskan domain controller. Domain controller atau DC adalah server komputer khusus yang menjalankan Active Directory Domain Service atau yang bisa disebut ADDS. Layanan directory yang menyediakan autentikasi, otorisasi, dan manajemen sumber daya untuk jaringan komputer berbasis Windows. DC menyimpan informasi tentang objek directory seperti pengguna, grup komputer, printer, dan kebijakan grup, dan menyediakan metode untuk mengakses dan mengelola informasi. Lalu di sini domain controller memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan ADDS sebagai berikut. Autentikasi. DC bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas pengguna dan komputer yang mencoba masuk ke domain. Otorisasi. DC juga bertanggung jawab untuk menentukan akses apa yang dimiliki pengguna dan komputer terhadap sumber daya jaringan. Lalu ada manajemen sumber daya. DC menyediakan metode untuk mengelola sumber daya jaringan seperti pengguna, grup komputer, printer, dan kebijakan grup. Lalu yang terakhir ada replikasi directory. Itu DC replikasi informasi directory dengan visi lain dalam domain untuk memastikan bahwa semua DC memiliki informasi yang terbaru. Lalu di sini ada topologi domain controller. Ada 3 jenis di sini, yaitu adalah primary domain controller, yaitu DC yang menyimpan salinan utama directory domain. Lalu ada backup domain controller, yaitu DC yang menyimpan salinan baca saja directory domain. Lalu ada read-only domain controller, adalah DC yang menyimpan salinan baca saja directory domain dan tidak dapat membuat perubahan pada directory. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan domain controller. Kelebihannya yang satu, keamanan yang lebih baik. Domain controller menyimpan informasi autentikasi dan otorisasi pengguna dalam satu database terpusat. Lalu yang kedua ada kelolaan yang lebih mudah. Domain controller menyediakan fitur manajemen yang canggih untuk pengguna komputer dan perangkat lain dalam jaringan. Fleksibilitas yang lebih besar. Domain controller dapat dikonfigurasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Lalu di sini ada kekurangannya ya pada domain controller. Yang pertama, domain controller dapat menjadi target serangan keamanan. Jika domain controller berhasil diretas, maka penyerang dapat memperoleh akses ke seluruh jaringan. Yang kedua, domain controller dapat menjadi bottleneck jaringan. Jika domain controller tidak dikonfigurasi dengan benar, maka dapat menyebabkan kinerja jaringan menurun. Lalu di sini saya melanjutkannya dengan
komponen aktif directory domain service. Yaitu ada domain, organisasi unit, skema, lalu ada DNS. Sini saya menjelaskan domain. Domain adalah nama unik berfungsi untuk mengarahkan pengguna browser ke website tertentu. Lalu yang kedua ada sistem nama domain terdiri dari dua elemen utama, yaitu nama domain dan juga ada eksistensi domain. Nah, di sini nama domain adalah alamat yang mewakili website, sementara eksistensi domain adalah bagian akhir dari domain. Umumnya yang paling dikenal adalah .com atau .id. Seperti bisa kita lihat di sini beberapa contoh eksistensi domain dan penggunanya. .co biasanya surat-surat terkait dengan perizinan usaha akan digunakan untuk bisa memakai domain ini. Terus ID itu kan identitas dari negara kita yaitu Indonesia. Terus ada .co.id, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada organisasi unit atau panggil OU ya. Organisasi unit di domain terkelola aktif directory domain service ADDS memungkinkan untuk mengelola objek secara logis seperti akun pengguna, akun layanan, atau akun komputer. OU dapat digunakan untuk tujuan mendelegasikan administrasi. OU dapat digunakan untuk mendelegasikan kontrol atas objek di Active Directory ke individu atau grup tertentu. Misalnya, kita dapat mendelegasikan kontrol atas semua pengguna di Departemen Keuangan ke manajer, di Departemen Keuangan ke manajer keuangan. Lalu ada mengelola objek berdasarkan lokasi, yaitu OU dapat digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan lokasi geografis. Misalnya, kita dapat membuat OU untuk setiap kantor seluruh dunia. Lalu di sini tujuan OU juga mengelola objek berdasarkan peran. OU dapat digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan peran atau tanggung jawab. Misalnya, kita dapat membuat OU untuk setiap departemen atau tim di organisasi kita. OU dapat dikelompokkan ke dalam OU lain untuk membentuk hierarki OU. Hierarki OU dapat digunakan untuk mencerminkan struktur organisasi perusahaan atau suatu organisasi. Lalu berikutnya ada skema. Skema adalah kumpulan atribut yang dapat digunakan untuk menggambarkan objek directory. Atribut dapat digunakan untuk menyimpan informasi tentang pengguna, komputer, dan perangkat lain di jaringan. Lalu yang poin kedua, terdiri dari kelas objek dan atribut yang menentukan struktur dan konten directory. Nah, di sini kelas objek adalah jenis objek yang dapat disimpan dalam directory seperti pengguna, grup, komputer, dan printer. Lalu di sini ada atribut. Atribut adalah properti dari objek seperti nama, kata sandi, dan alamat email. Ya. Oke. Lalu ada manfaat menggunakan skema ADDS. Yaitu ada organisasi yang lebih baik. Skema ADDS ini dapat digunakan untuk mengorganisir objek dalam directory secara hierarkis. Ini membuat objek lebih mudah untuk ditemukan dan dikelola. Lalu yang kedua ada manajemen yang lebih baik. Yaitu skema ADDS dapat digunakan untuk mengontrol siapa saja yang dapat membaca, menulis, atau menghapus objek tertentu. Ini membantu melindungi objek dari akses yang tidak sah. Lalu ada konsistensi yang lebih baik. Yaitu skema ADDS memastikan bahwa semua objek dalam directory memiliki struktur yang konsisten dan atribut yang valid. Ini membantu mencegah kesalahan dan memastikan bahwa directory dapat berfungsi dengan benar. Lalu di sini ada skema ADDS dapat dimodifikasikan oleh administrator untuk memenuhi kebutuhan spesifik organisasi. Di sini saya akan menjelaskan maksudnya ini ya, yang poin keempat. Administrator dapat menambahkan kelas objek dan atribut baru, serta memodifikasi kelas objek dan atribut yang ada. Namun penting untuk berhati-hati saat memodifikasi skema karena modifikasi yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada directory. Nah, lalu di sini ada tugas umum yang dapat dilakukan oleh administrator dengan skema ADDS, yaitu yang satu, menambahkan kelas objek baru, yaitu menambah kelas baru, lalu menambahkan atribut baru, lalu yang ketiga memodifikasi kelas objek yang ada, lalu yang keempat ada memodifikasi atribut yang ada.
Lalu di sini ada domain name system. Ini DNS ya. Domain name system memainkan peran penting dalam menyediakan resolusi nama dan mengelola hierarki nama domain. DNS berfungsi sebagai direktori yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Peran DNS dalam ADDS yaitu ada resolusi nama domain, lokasi pengendali domain, replikasi direktori, dan layanan direktori. Ini saya persingkat, saya akan menjelaskannya sedikit. Resolusi nama domain yaitu DNS memungkinkan klien ADDS untuk menemukan sumber daya jaringan dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat seperti ya kompas.com. Jadi nggak terlalu rumit gitu, nama domainnya. Lalu yang kedua ada lokasi pengendali domain, yaitu DNS membantu klien ADDS menemukan pengendali domain yang tepat untuk autentikasi dan otorisasi. Lalu ada replikasi directory. DNS di sini itu ada apa, replikasi directory. DNS memfasilitasi replikasi directory ADDS dengan membantu DC menemukan DC lain yang perlu diperbarui dengan perubahan directory terbaru. Lalu ada layanan directory lainnya. Nah, yang ini DNS juga mendukung layanan directory ADDS lainnya seperti layanan lokasi layanan, SRV, dan layanan lokasi global. Oke, kita next. Masih dalam DNS. DNS dalam ADDS menggunakan struktur hierarkis yang mirip dengan struktur directory ADDS itu sendiri. Nah, di sini ada komponen DNS dalam ADDS. Ada komponen yang satu ada server DNS. Server DNS, lalu ada zona DNS, lalu ada catatan DNS. Yang pertama, server DNS adalah komputer yang menjalankan perangkat lunak server DNS dan menyimpan catatan DNS untuk domain atau zona DNS tertentu. Pengendali domain ADDS secara otomatis menginstal dan menjalankan server DNS. Lalu ada zona DNS. Zona DNS adalah kumpulan catatan DNS yang terkait dengan nama domain tertentu. Zona DNS dapat berisi catatan untuk berbagai jenis sumber daya seperti nama host, alamat IP, dan server DNS lainnya. Lalu yang terakhir dari catatan DNS yaitu entry dalam zona DNS yang menyimpan informasi tentang sumber daya tertentu. Contoh, misal catatan A menghubungkan nama host dengan alamat IP. Lalu catatan yang CNAME-nya mengarahkan nama host ke nama host lain. Dan catatan yang C menentukan server email untuk domain. Kira-kira begitu. DNS diterapkan secara luas dalam lingkungan ADDS untuk menyediakan resolusi nama efisien dan mengelola hierarki namespace DNS. DNS membantu klien ADDS menemukan sumber daya jaringan dengan mudah, meningkatkan komunikasi jaringan, dan memfasilitasi replikasi directory ADDS. Lalu di sini saya bisa mengambil kesimpulan dari PPT yang sudah saya buat. Active Directory Domain Service adalah layanan directory yang menawarkan berbagai fungsi penting untuk jaringan Windows. ADDS dapat digunakan untuk mengelola identitas dan otorisasi, mengelola perangkat, dan mencari informasi di jaringan. ADDS adalah komponen penting dari jaringan Windows yang dapat membantu administrator untuk mengelola jaringan mereka dengan lebih mudah dan efisien. Sekian presentasi PPT Active Directory Domain Service dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.